Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aplikasi Pembayaran Rekening Air menggunakan VBA Excel. Sebelum masuk dalam inti pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Program Komputer Kelas A, Departemen Aktuaria, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November, dengan anggota pertama kami, Aldi Syah Alam, dengan NRP 50062111029, dengan Jobdesk, laporan bab 5, materi PowerPoint, sintaks Excel, dan video presentasi. Anggota kedua kami, Natasha Angelia Kristanto, dengan NRP 50062111031 dengan Jobdesk, laporan bab 1 dan 5, sintaks Excel, dan poster. Dan anggota terakhir kami, yaitu saya sendiri, Hania Dana Syahria, dengan NRP 50062111089 dengan Jobdesk, laporan bab 2, 3, 4, 5, dan video presentasi. Selanjutnya merupakan profil foto kami. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari penggunaan air. Air bersih yang biasa digunakan di rumah kita berasal dari sumber air yang diproses oleh perusahaan daerah air minum PDAM. PDAM sendiri merupakan unit usaha yang memberikan layanan penggunaan air bersih dengan sistem berlangganan dan para penggunanya dapat membayar setiap bulan untuk sejumlah pemakaian air yang telah dipakai. Dengan melihat indikator meteran air yang biasa terdapat di depan rumah pelanggan. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu unit usaha PDAM dalam memberikan fasilitas yang baik untuk pelanggan secara online. Dengan adanya aplikasi rekening tagihan air, diharapkan pelanggan dapat melihat dan melakukan pembayaran tagihan air di mana saja dan kapan saja. Hanya dengan mengisi data pribadi, maka di aplikasi akan langsung tampil tagihan air yang harus dibayarkan. Baik, selanjutnya adalah pengenalan aplikasi. Yang pertama adalah tampilan menu utama atau dashboard dari aplikasi pembayaran rekening air. Pada dashboard terdapat 4 pilihan comment button, yaitu diantaranya ada pelanggan, pemakaian, tagihan, dan keluar dari aplikasi. Pada setiap comment button yang tersedia akan langsung menuju ke user form database. Jika di dashboard tadi Anda memilih pelanggan, maka akan muncul user form menu pelanggan seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Dapat dilihat bahwa pada user form ini berisikan label untuk tulisan yang ada di user form, text box dan checkbox untuk mengisi data, list box untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di sheet data pelanggan, serta comment button save untuk menyimpan data dan back untuk kembali ke dashboard. Lalu apabila tadi di dashboard Anda memilih pemakaian, maka akan muncul user form menu pemakaian seperti pada gambar yang ada di tengah. Dapat dilihat bahwa pada user form ini berisikan label untuk tulisan yang ada di user form, text box dan checkbox untuk mengisi data, list box untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di sheet data pelanggan, serta comment button save untuk menyimpan data dan back untuk kembali ke dashboard. Kurang lebih pada user form ini fiturnya terlihat sama seperti di user form sebelumnya. Akan tetapi sebenarnya di user form ini ada fitur pengisian data secara otomatis dan perhitungan secara otomatis juga. Dikarenakan pada user form sebelumnya, yaitu user form pelanggan, kita sudah memiliki data kode pelanggan, nama pelanggan, dan layanan, maka kita tidak perlu lagi mengisi manual bagian tersebut. Hanya perlu mengklik pelanggan yang akan dipilih di list box di samping, maka kode pelanggan, nama pelanggan, dan layanan akan langsung otomatis terisi. Kita hanya perlu mengisi manual di bagian kode transaksi, bulan, tahun, meter awal, dan meter akhir. Setelah itu bisa langsung mengklik bagian jumlah pemakaian, tarif per meter, dan total bayar untuk mengetahui perhitungan secara otomatis.
Lalu apabila tadi di dashboard Anda memilih tagihan, maka akan muncul user form menu tagihan seperti pada gambar yang ada di kanan. Dapat dilihat bahwa pada user form ini berisikan label untuk tulisan yang ada di user form, text box untuk mengisi data, list box untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di sheet data pemakaian, serta comment button save untuk menyimpan data dan back untuk kembali ke dashboard. Pada user form ini juga terdapat fitur pengisian data secara otomatis karena sudah tersimpan datanya di data pemakaian kecuali bagian status. Oleh karena itu, kita hanya perlu update di bagian status pembayaran apakah pelanggan sudah melakukan pembayaran atau belum. Semua data yang sudah diisikan pada user form database tadi akan tersimpan secara otomatis di dalam sheet database. Di dalam aplikasi ini terdapat sheet database, yaitu sheet pengguna untuk admin PDAM yang bertugas untuk mengisi data di aplikasi ini, sheet pelanggan untuk data pelanggan, sheet pemakaian untuk pemakaian air pelanggan, dan sheet tagihan untuk data status pembayaran pelanggan. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di aplikasi pembayaran rekening air ini terdiri dari 5 sheets, 5 user forms, dan 1 modul. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan sintaks. Yang pertama adalah sintaks user form sign up. Sintaks ini digunakan untuk mendaftarkan akun pengguna baru jika belum terdaftar sebelumnya. Di dalam sintaks ini terdapat private sub statement, comment button save, perintah dim untuk mendeklarasikan variabel, if then else statement, message box untuk menampilkan pesan, perintah wait untuk menuliskan baris perintah yang panjang, serta ada bagian sama dengan VB null string untuk mereset lagi data di bagian textbook yang sudah tersimpan. Lalu yang kedua adalah sintaks user form login. Sintaks ini digunakan untuk masuk ke dalam main menu. Di dalam sintaks ini terdapat private sub statement, comment button back multipage 1.value sama dengan 0 untuk kembali ke login, portal sign in untuk ke bagian sign up, lalu comment button cancel unload dan sheet masuk aktif untuk kembali ke bagian awal masuk, dan pada comment button login terdapat if then else statement dan message box. Jika berhasil maka akan langsung muncul ke dalam dashboard. Lalu yang ketiga adalah sintaks dashboard utama. Sintaks ini digunakan untuk assign makro pada masing-masing tombol di menu utama. Unload me berfungsi untuk close user form dan .show untuk menampilkan user formnya. Lalu yang keempat adalah sintaks user form pelanggan. Sintaks ini digunakan untuk mengisi kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jenis layanan, dan kembali ke dashboard lagi. Isi sintaksnya kurang lebih sama dengan sintaks user form sign up. Terdapat private sub statement, comment button save, perintah dim, if then else statement, message box, dan perintah wait. Di dalam user form pelanggan ini juga terdapat sintaks untuk kembali ke menu utama atau dashboard yang bernamakan private sub comment button back data pelanggan yang berisi perintah unload me untuk menutup user form pelanggan dan perintah dashboard.show untuk memunculkan user form menu utama. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang sintaks user form pemakaian. Untuk sintaks pertama, perintahnya adalah private sub listbox 1 yang berisi listbox 1.list yang membedakan hanya ujungnya, yaitu tentang kolom di mana ada kode pelanggan, nama pelanggan, dan jenis layanan yang digunakan. Sintaks ini digunakan untuk mengisi data-data pada kolom pemakaian yang tertera jika listbox dipilih. Jadi cukup mengklik list pelanggan yang ada di listbox, maka data-data tersebut akan otomatis terisi di kolom user form pemakaian. Lalu untuk sintaks berikutnya ada private sub label 1_click. Sintaks ini digunakan untuk menghitung jumlah pemakaian selisih antara meteran awal dan akhir. Untuk sintaks berikutnya ada private sub label 3_click yang berisi perintah if then else dan
sintaks ini digunakan untuk menentukan tarif layanan per meternya. Jadi jika pelanggan memilih layanan 1, maka tarif per meternya adalah 3.500, dan sebaliknya jika pelanggan memilih layanan 2, maka tarif per meternya adalah 4.500. Sintaks selanjutnya private sub label 2_click itu digunakan untuk menentukan total harga, yaitu jumlah pemakaian yang ada di label 3 dikali dengan tarif layanan yang ada di label 1 yang menghasilkan total harga, yaitu di label 2. Lalu untuk sintaks berikutnya adalah private sub comment button save 3_click. Ada perintah dim untuk deklarasi, ada perintah if then else untuk conditional, ada perintah message box untuk jika ada kolom yang belum diisi, maka message box tersebut akan muncul sebagai tanda untuk mengisi kolom yang kosong. Lalu untuk ada perintah with untuk mengisi data-data yang ada di kolom menjadi dikonversikan ke dalam sheet database. Lalu ada perintah VB sama dengan VB null string itu untuk meng-clear kolom yang sebelumnya terdapat data-data. Sintaks ini digunakan untuk menyimpan data yang telah diisi di user form pemakaian ke dalam sheets pemakaian, dan sebagai pengingat untuk mengisi kolom yang kosong atau tidak lengkap jika masih ada kolom yang kosong. Lalu untuk sintaks terakhir adalah comment button back. Sintaks ini berisi unload me dan dashboard.show. Sintaks ini digunakan di user form pemakaian untuk kembali ke menu utama atau dashboard. Untuk selanjutnya ada sintaks user form tagihan, private sub list pemakaian berisi list box yang berfungsi untuk mengisi data-data pada kolom tagihan yang tertera jika list box dipilih. Dikarenakan di user form sebelumnya sudah mengisi datanya sebagai lengkap, maka sintaks user form tagihan ini berfungsi hanya untuk autofill atau mengisi data-data yang ada di kolom, data-data yang ada di list box menjadi kolom. Lalu untuk selanjutnya ada private sub comment button back yang berisi sintaks unload me dan dashboard.show, digunakan di user form tagihan untuk kembali ke menu utama atau dashboard. Lalu sintaks yang terakhir adalah private sub comment button save tagihan _click. Sintaks ini digunakan untuk menyimpan data yang telah diisi di user form tagihan ke dalam sheets tagihan, dan juga berfungsi untuk menentukan status pembayaran tagihan apakah sudah terbayar atau belum. Di dalam sintaks ini juga tidak jauh berbeda dengan sintaks user form pemakaian. Ada perintah seperti dim untuk deklarasi, if then else untuk conditional, message box untuk pop-up message, perintah with untuk mengisi konversi data kolom menjadi data sheet, dan ada VB null string untuk meng-clear data yang ada di kolom untuk bisa melanjutkan proses. Lalu ada algoritma. Jadi algoritma ini berawal mula dari tampilan login. Tampilan login terdapat 3 pilihan: login, sign up, dan juga cancel. Jika memilih cancel, maka akan keluar ke file Excel utama. Jika memilih daftar, akan terdapat 2 pilihan lagi, yaitu save dan back. Save ini untuk menyimpan data pengguna yang sudah diisikan ke dalam form. Lalu back adalah untuk kembali ke tampilan login. Dua-duanya berakhiran sama, yaitu kembali lagi ke tampilan login, tetapi fungsinya berbeda. Yang satu untuk
menyimpan data pengguna, yang satu hanya untuk balik lagi. Lalu di tampilan login tadi ada 3 pilihan, cancel, daftar, dan login. Nah, di dalam login ini bakal muncul ke dalam dashboard yang bakal bercabang lagi menjadi 4 pilihan, yaitu pelanggan, pemakaian, tagihan, dan keluar. Jika memilih opsi keluar, maka akan sama seperti memilih opsi cancel dari tampilan login, yaitu keluar ke file Excel utama. Jika memilih opsi pelanggan, maka akan ada 2 pilihan, yaitu save dan back. Begitu juga jika memilih opsi pemakaian dan tagihan. Setelah semua opsi back yang ada di 3 pilihan ini bakal berujung kembali ke dashboard atau main menu utama. Dan save dari ketiga pilihan ini sama-sama berfungsi untuk menyimpan data ke dalam Sheets database. Berikut merupakan demo penggunaan aplikasi rekening pembayaran air. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menekan tombol masuk akun. Apabila kita belum memiliki akun, kita dapat menekan tombol create one. Kita bisa mengisi data diri yang ada di sini. Apabila sudah, kita dapat langsung klik tombol save. Registrasi Anda telah berhasil. Lalu kita dapat back untuk kembali ke halaman login. Masukkan ID pengguna dan password yang sudah kita buat tadi. Klik tombol login. Ini merupakan dashboard dari aplikasi kami. Yang pertama terdapat pelanggan. Kita dapat langsung memasukkan kode pelanggan, nama pelanggan, layanan yang ingin dipilih, alamat pelanggan, nomor telepon, lalu tekan tombol save. Maka data Anda telah berhasil tersimpan dan muncul dalam list box seperti ini. Lalu kita dapat klik back untuk kembali ke dashboard. Lalu selanjutnya pemakaian. Kita dapat langsung klik list box yang ada di sini. Masukkan kode transaksi. Bulan, tahun, meter awal, dan meter akhir. Lalu klik jumlah pemakaian, klik tarif per meter, dan klik total bayar. Lalu tekan save. Data Anda telah berhasil tersimpan dan muncul dalam list box seperti ini. Kita dapat back
untuk kembali ke dashboard dan masuk ke dalam tagihan. Kita bisa langsung mengklik list box yang ada di sini sesuai yang kita inginkan. Lalu kode transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan, layanan, bulan, tahun, meter awal, meter akhir, pemakaian, harga per meter, total bayar akan langsung muncul secara otomatis dan kita hanya tinggal mengisi status. Lalu klik save. Data Anda telah berhasil tersimpan. Seperti ini. Maka kita bisa tekan back untuk kembali ke dashboard. Dan tekan tombol keluar apabila kita sudah selesai menggunakan aplikasi. Lalu terdapat spreadsheet-nya seperti ini. Data pelanggan, berapa data pemakaian, dan data tagihan. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.